wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah Azza wa Jalla. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah Ta'ala dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi yang benar kecuali Allah Azza wa Jalla semata. Tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb-Mu yang telah menciptakan kamu dan diri yang satu, dan Allah telah menciptakan pasangannya dari dirinya. Dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan memelihara hubungan kekeluargaan. Sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd, ikhwati fillah, rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, dan waktu luang. Tentunya saya ingin bersyukur dan kita senantiasa selalu mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW, khususnya pada hari ini, hari Jumat, di mana disunnahkan memperbanyak sholawat kepadanya, kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Dalam hari yang mulia ini, di hari Jumat ini, perkenankanlah saya sesuai dengan amanah dari panitia dalam rangka niat untuk menegakkan hujjah, di mana Imam Asy-Syafi'i berkata, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah bagi manusia, sungguhnya surat ini niscaya telah cukup bagi mereka, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sungguhnya kita semua manusia ini dalam kerugian kecuali hamba-hamba Allah yang beriman, saling menasihati dalam kebaikan, dalam iman, dan bersabar, dan saling menasihati dalam kesabaran. Tema yang diamanahkan adalah mengenai hakikat manusia. Sungguhnya tema ini adalah
tema yang bahasan yang penting, karena dengan mengetahui tujuan atau mengapa kita diciptakan, maka sungguhnya kita jadi mengetahui apa yang seharusnya dilaksanakan, apa yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan keinginan yang menciptakan, supaya tidak tersesat dan tentunya tidak diberi azab wa'iyadzubillah. Yang pertama tentunya yang menjadi naungan dalil dari pemaparan kali ini adalah surat Az-Zariyat 56 yang kita sama-sama telah menghafalnya dan mengetahui maknanya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan, kata Allah, manusia dan jin kecuali untuk menyembahku, beribadah kepadaku. Dari sini tujuannya hanya satu, yaitu menyembah Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau begitu, pertanyaan berikutnya adalah, kalau Allah Azza wa Jalla sebenarnya tidak memerlukan, tidak berkurang, tidak pula bertambah kekuasaannya, keagungannya, kebesarannya, karena kita menyembahnya, ataupun kita seluruhnya manusia ini ingkar, lalu mengapa kita diciptakan? Ini menjadi inti pembahasan kita insya-Allah pagi ini. Tentunya untuk bisa menjadi atau untuk menjalankan perintah ini, untuk menyembahnya, beribadah kepadanya, Allah telah menyiapkan seperangkat, telah menciptakan seperangkat, melengkapi manusia dengan kelebihan dan keutamaan-keutamaannya. Yang pertama, manusia adalah hak makhluk. Dari sini Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitrallahi allati fataran nasi 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, dan tidak ada perubahan pada fitrah Allah, yaitu agama yang lurus. Tetapi manusia kebanyakan tidak mengetahui. Dari ayat ini, maksudnya adalah manusia diciptakan dengan memiliki fitrah, dan memang di sini ditegaskan ada dua pesan. Yang pertama, manusia adalah makhluk, yaitu yang diciptakan. Yang kedua, diciptakannya atas fitrah. Artinya manusia tersebut, siapapun dia, akan selalu kecenderung pada yang benar. Sungguhnya manusia siapapun dia membenci yang tidak benar. Kemudian selain itu, selain diciptakan dengan fitrah cenderung pada kebenaran, Allah juga telah mengkaruniakan sebagai makhluk penciptaan yang paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluknya yang lain. Dan ini ditegaskan dalam surat At-Tin yang sudah kita maklumi juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini adalah sebuah modal, sebuah potensi, sebuah karunia dari Allah yang memang disiapkan sehingga manusia itu siap untuk menyembah Allah Azza wa Jalla semata. Kalau kita lihat, tidak ada makhluk yang lebih sempurna dari yang paling baik kejadiannya selain manusia. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau misalnya kita lihat sedikit saja karunia Allah yang besar, misalnya yang saya tekuni sehari-hari mengenai telinga saja, sebuah sensor, ada dua di sebelah kiri dan sebelah kanan, bentuknya tidak besar, bahkan lebih mungkin bentuknya tidak signifikan dibandingkan kepala misalnya. Tapi dari telinga ini, Masya Allah, kita bisa mendengarkan
bunyi-bunyian, kemudian kita bisa bukan saja bunyi-bunyian, kita juga bisa menentukan dari mana arah datangnya bunyi tersebut, kemudian kita bisa mengetahui bunyi ini bunyi yang indah, bunyi yang ini bunyi tidak baik. Selain itu, telinga juga fungsi keseimbangan, sehingga kita bisa tahu posisi kita sedang berbaring, berdiri, atau duduk. Jika keseimbangan ini diganggu, maka tentunya kita tidak bisa berjalan dengan baik, atau kita tidak bisa tahu bahwa kita sedang tidur atau sedang berdiri. Ini adalah salah satu bagian kecil saja dari nikmat Allah yang demikian besar yang dikaruniakan sebagai alat, sebagai modal untuk menyembah Allah Azza wa Jalla semata. Kemudian selain itu, walaupun manusia itu mendapatkan karunia penciptaan yang paling baik, manusia juga makhluk yang lemah. Ya. Dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu ayyukhaffafa ankum wal khuliqal insana dha'ifa. Dan Allah telah memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Di sini yang dimaksud, walaupun dia diciptakan dengan sebaik-baik kejadian, sungguhnya manusia itu bersifat lemah, dan itu sudah memang memang dinyatakan Allah dan didesain seperti itu oleh Allah, dan dinyatakan di surat An-Nisa ayat 28 tadi. Maksudnya adalah, kalau kita perhatikan, tidak ada manusia yang bisa berdiri sendiri, dan dia perlu makhluk lain, dia perlu manusia lain untuk bisa dikatakan dia lebih besar misalnya dari sisi fisik misalnya, karena ada yang kecil. Kemudian misalnya ada yang lebih kaya misalnya karena ada yang lebih tidak kaya. Dan seterusnya. Sehingga status itu sebenarnya karena sifat dhaif ini tadi. Karena kalau tanpa kedhaifan ini, sungguhnya tidak ada tidak ada pembeda. Contohnya saja misalnya ketika Allah menciptakan malaikat. Sungguhnya malaikat itu sama semua, tidak ada yang lebih kaya, tidak ada yang lebih beriman, karena semuanya tugasnya hanya satu, yaitu memuji dan bertasbih kepada Allah, seperti yang Allah nyatakan di surat Al-Baqarah ayat 30. Di sini nanti juga akan kita bahas sedikit, kita singgung sedikit kenapa manusia itu diciptakan dan bagaimana awal penciptaan manusia dan dialog Allah Azza wa Jalla dengan malaikat. Dari kelemahan ini, sungguhnya itu tadi kemudian timbullah potensi-potensi. Selain lemah, manusia itu juga jahil atau bodoh. Dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali wal banna fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Semuanya enggan untuk memikul amanah tersebut, dan karena mereka khawatir mengkhianatinya. Maka dipikulah amanah itu oleh manusia. Sungguhnya manusia itu amat jahil, zalim dan bodoh. Jadi di sini Allah pun menerangkan bahwa selain manusia itu lemah, juga bodoh. Ya. Sehingga kalau kita lihat kedua sifat ini seolah-olah bertentangan dengan penciptaan manusia yang sebaik-baik penciptaan di awal tadi. Dilengkapi pula dengan sifat lemah dan sifat bodoh. Yang berikutnya, manusia itu juga memiliki sifat yang fakir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara
ilallahi wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya dan tidak memerlukan sesuatu lagi maha terpuji. Jadi setelah lemah, bodoh, ditambah lagi fakir, dia membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Bukan itu saja sebenarnya. Kalau dalam keseharian kita pun memerlukan yang lainnya. Baik itu misalnya untuk makan saja kita memerlukan makhluk lain, yaitu sumber makanan. Kemudian jika kita hendak memiliki baju misalnya atau memakai baju, itu juga memerlukan orang yang lain. Kita belum pernah, insya Allah, sependek pengetahuan saya, ada orang yang semuanya bisa dipenuhi oleh dia sendiri. Minimal dia perlu orang lain untuk pemenuhan kebutuhannya. Jadi sangat mustahil manusia itu bisa berdiri sendiri. Nah, ini adalah sifat dari makhluk dan tidak mungkin dia menjadi khalik, karena walaupun dia diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan, maka dia dilengkapi pula dengan sifat-sifat yang lemah, jahil, dan fakir. Ini adalah definisi makhluk berupa manusia tadi. Kemudian walaupun dia seperti itu cirinya, Allah meninggikan manusia. Allah Azza wa Jalla memberikan kemuliaan kepada manusia. Yang pertama tadi dia diberi keistimewaan sebaik-baik kejadian. Di berikutnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tsumma sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian Allah menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya, dan dia menjadikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tapi sedikit sekali kamu yang bersyukur. Mari kita sedikit membahas ayat ini. Allah memuliakan manusia dengan meniupkan ruh di dalam jasad. Nah, sehingga jadilah manusia memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ruh dan dimensi jasad, fisiknya. Dari fisiknya sudah dijelaskan tadi surat At-Tin ayat 4, dengan sebaik-baik kejadian, dengan sebaik-baik penciptaan, kemudian di dalamnya ditiupkanlah ruh. Nah, ruh ini, walaupun di sini disebutkan ruh, sungguhnya kita tidak mempunyai ilmu yang banyak mengenai ruh ini, karena memang di Al-Quran juga disebutkan illa qalila, sungguhnya ilmu kita mengenai ruh itu sangat sedikit. Nah, dalam surat As-Sajdah ini tadi yang barusan saja kita bacakan, selain ditiupkannya ruh di dalam ayat ini, Allah juga melengkapinya dengan pendengaran, penglihatan, dan hati. Artinya dilengkapi seluruhnya berupa jasad tadi itu menjadi lengkap, diwakili oleh pendengaran, penglihatan, dan hati. Tentunya ini merupakan perangkat dasar bagi manusia untuk bisa menyembah Allah Azza wa Jalla. Dengan pendengaran, manusia bisa mendengarkan kabar baik dan kabar buruk, kabar mengenai tauhid, dan tentunya juga dapat melihat penciptaan-penciptaan Allah di sekitar kita, sedemikian sehingga dari pendengaran, dari penglihatan, maka kita bisa menyimpulkan tidak ada lain, tidak mungkin kejadian ini atau tidak mungkin ada makhluk itu selain ada yang menciptakan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Hanya itu saja. Tidak mungkin ada orang yang, walaupun mungkin kita banyak temukan di keseharian kita, mungkin ada orang yang tidak mengakui bahwa Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya yang berhak diibadahi, akan tetapi buktinya tidak mungkin dibantah, yaitu bukti ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat kauliyah.
Kalau kita lihat di sekitar kita misalnya, tidak mungkin ada yang namanya manusia ini diciptakan sedemikian sempurnanya. Bahkan ilmu pengetahuan sampai sekarang ini saja belum selesai misalnya membahas seperti telinga sampai hari ini. Padahal telinga adalah salah satu bagian kecil dari manusia. Sampai hari ini pembahasan telinga masih membingungkan. Misalnya ketika ada suara bising seperti noise begitu, suara gemersek begitu ya. Nah, bagian mana dari manusia yang mempersepsi atau memproses bunyi tadi? Sampai hari ini kami melakukannya kurang tahun 2009 sampai kami scan dengan menggunakan fMRI. Kami juga belum bisa menentukan posisi sebelah mana dari otak yang memproses bunyi tadi. Sehingga masih jadi misteri, masih menjadi perdebatan yang hangat di kalangan neuroscientist. Bagian mana yang memproses bunyi tadi? Bagaimana manusia membedakan antara bunyi yang bisa dipersepsi bahwa dia bermakna dan mana bagian bunyi yang dia harus abaikan? Mana yang harus diregister, kemudian menjadi daya ingat yang disebut dengan kognisi, mana yang harus dilupakan. Masya Allah, dari sini saja sebenarnya pembahasan mengenai telinga dan persepsi masih demikian kompleksnya begitu. Nah, apatah lagi yang lainnya, misalnya mengenai sistem peredaran darah dan seterusnya, wallahu alam, yang memang demikian kompleks dan tentunya di forum ini demikian banyak para ahli ilmu yang pakar di bidangnya masing-masing yang juga masih berusaha dengan berjihad, bermujahadah menekuni bidangnya masing-masing untuk membuat manusia ini lebih mudah dalam melakukan pekerjaannya, misalnya dengan bantuan alat-alat seperti robot yang baru saja dibuat oleh tim robot untuk mempermudah para tenaga kesehatan kita misalnya. Kemudian itu pun masih bermasalah. Maksudnya mungkin robotnya belum sempurna sehingga perlu perbaikan dan seterusnya. Demikianlah memang manusia ini diciptakan selalu ingin lebih baik, lebih mudah dan seterusnya. Namun di ayat tadi ditutup juga dengan bahwa sesungguhnya yang bersyukur itu sangat sedikit. Nah, itu sebabnya pada satu saat ketika sahabat Umar bin Khattab bertemu dengan seorang sahabat yang lain, Umar bertanya kepada sahabat yang tersebut, mengapa engkau seringkali mengatakan bahwa ya Allah, berdoa maksudnya, ya Allah, jadikanlah aku yang sedikit, jadikanlah aku yang sedikit, jadikanlah aku yang sedikit. Umar heran, mengapa sahabat Umar radhiyallahu anhu heran, mengapa sahabat ini berdoanya seperti itu. Nah, kemudian sahabat membacakan ayat As-Sajdah ini tadi. Sungguhnya banyak sekali manusia yang sedikit yang bersyukur. Sejak saat itu Umar mengikuti sahabat ini tadi, menambahkan dalam doanya, ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan yang sedikit. Ya, karena memang di dalam surat ini juga disebutkan bahwa sedikit sekali manusia yang bersyukur. Semoga kita termasuk dalam kategori golongan hamba yang bersyukur dengan melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya, termasuk pada hari ini kita berniat untuk merefresh kembali pengetahuan kita menambah ilmu kita mengenai diri kita sendiri. Yang berikutnya, manusia juga diberi keistimewaan, ya, seluruh yang ada yang diciptakan oleh Allah di sekitar kita ini diperuntukkan untuk manusia, untuk memudahkan kehidupannya dan untuk mendukung, memberikan kemudahan agar dapat beribadah. Kembali lagi ke tujuan semula untuk beribadah kepada Allah. Sifat yang berikutnya adalah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum
minat thayyibati wa faddalnahum 'alal katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguhnya kami telah muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, dan kami beri mereka rizki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Di surat Al-Isra ayat 70. Dari sini saya pernah mendengarkan seorang berkata bahwa sungguhnya penemuan manusia yang memang benar, penemuan orisinil manusia itu adalah roda. Selainnya manusia itu menemukan karena mencontoh dari alam sekitarnya. Yang tidak ada di alam sebenarnya ada roda. Nah, sebenarnya dari roda ini yang menyupakan, kalau kita lihat sejarah, alat angkut pertama kali yang memudahkan manusia adalah kendaraan atau mungkin gerobak atau semacam kendaraan begitu yang memiliki roda. Dari sini berkembanglah moda transportasi. Di sini Allah menaklukkan daratan dan lautan. Dari sini hanya manusialah yang memiliki kemampuan dengan daya akalnya dan dengan kemampuannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, maka jadilah dia transportasi. Dan kita tidak pernah melihat mungkin ada makhluk yang bisa menciptakan pesawat terbang misalnya, atau alat angkut untuk dirinya sendiri selain manusia. Hanya manusia saja yang diberikan kemampuan sehingga kita bisa menaklukkan langit dan laut. Dari situ bukan saja transportasi, tapi dari situ pula lah sumber rezeki. Dan ini adalah tentunya nikmat Allah yang demikian besarnya, sehingga kita bisa seolah-olah terbang seperti burung, atau kita berenang seperti ikan, walaupun sebenarnya kita misalnya tidak bisa berenang. Dari situlah kemudian kita bisa mendapatkan karunia dari Allah berupa rizki, mulai dari isinya laut, seluruhnya adalah rizki dari Allah dan halal semua insya Allah, karena bangkainya pun yang dari laut itu pun halal. Dan ini adalah sungguhnya kesempurnaan dan karunia Allah yang demikian besar pula, sehingga kita insya Allah dengan mudah, jadi tidak ada alasan lagi ketika misalnya Allah menuntut bahwa tujuan manusia diciptakan hanya untuk menyembahnya. Kemudian berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi sakhkhara lakum wal bahr sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrih wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allah lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya, dan kamu dapat mencari karunia-Nya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Wa qala huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i wa sawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menuju langit, dan dia jadikan 7 langit. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari sini kita mendapatkan seluruhnya diciptakan untuk manusia. Kemudian setelah seluruhnya diberikan kepada manusia, kembali lagi kepada dalil di awal bahwa manusia diciptakan untuk menyembahnya. Demikian sebenarnya manusia adalah satu-satunya makhluk yang diberi beban ibadah untuk menyembah. Selain beban ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, manusia pun diberi beban sebagai khalifah. Dia adalah yang memimpin, mengatur, dan mengelola alam ini yang sudah diberikan semuanya tadi oleh Allah kepada kita. Mau dirusak, itu juga ya manusia, karena tidak pernah saya melihat misalnya hewan memakan buruannya itu melebihi seperti manusia. Kalau hewan itu misalnya singa sekalipun yang buas, ketika dia makan, dia berburu hanya 1 buruan saja. Setelah itu dimakan, selesai, sudah berhenti. Kalau manusia, kalau bisa berburu 1, kalau
satu kurang, kemudian dia berburu satu hutan sekaligus. Demikianlah sifat manusia tadi itu. Nah, sehingga selain dia berpotensi atau dia memang diberi tugas sebagai khalifah, sebagai pengatur keseharian alam ini, Allah memberikan juga perangkat al-mukhayyar, yaitu bebas memilih. Apakah terserah manusia, diberi kebebasan. Kalau misalnya hewan tidak ada kebebasan ini. Hewan tidak ada kebebasan atau dia berkemampuan untuk mencari atau mendapatkan hidayah sehingga dia beriman atau dia kafir. Tapi manusia ini berbeda. Manusia mau sholat silakan, mau tidak mengapa, tidak ada yang melarang, tidak juga seketika itu turun azab dari langit, diberi kebebasan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga pada satu waktu diharapkan dia berubah. Ada kisah yang menarik, tabi'in kalau tidak salah, yaitu Fudail bin Iyad. Awalnya beliau ini adalah pembunuh, tapi kemudian menjadi menjadi salah satu ulama yang masyhur, yang terkenal sampai saat ini, dan ilmunya banyak yang masih diambil manfaatnya sampai hari ini. Ini adalah bukti bahwa manusia bisa berubah-ubah. Itu sebabnya kita berlindung pada Allah Azza wa Jalla agar hati kita ini tidak berubah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini, ala ta'ati. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Imam Muslim, ala ta'ati. Sehingga kita dijaga oleh Allah, iman yang sudah kita miliki ini tidak terlepas. Karena tidak ada jaminan bagi kita, walaupun kita karena bebas memilih ini juga berkonsekuensi atau kita tidak tahu kapan berubah beralih. Wa iyadzubillah. Semoga kita semuanya ditetapkan oleh Allah hingga nanti ajal tiba dalam keimanan Azza wa Jalla, sehingga bisa mendapatkan balasannya atau majzi, yaitu al-jannah kelak. Tentunya ketika kita menetap dalam iman dan memilih beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan beribadah kepadanya, menyembahnya sesuai dengan hak dan kewajiban yang Allah telah tetapkan, dan kemudian menjauhi segala larangannya, seperti perkataannya Ibnu Mas'ud yang terkenal, yang masyhur, apa itu definisi at-taqwa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, hendaklah kamu melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla di atas cahaya Allah karena mengharap pahala dari Allah, dan meninggalkan kemaksiatan berdasarkan cahaya Allah karena takut siksa Allah Azza wa Jalla. Demikianlah definisi takwa menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Bapak Ibu sekalian, ikhwati fillah rahimakumullah yang dirahmati Allah, insya Allah di bulan Ramadan dan terutama di hari Jumat yang dimuliakan Allah, hari yang dimuliakan Allah ini, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan tentunya kami berharap khusus untuk diri kami pribadi dan ikhwati fillah sekalian, dengan mengetahui bagaimana manusia diciptakan, hakikat dari manusia diciptakan hanya untuk menyembah Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan memurnikan ketauhidan kepadanya, beribadah kepadanya, menyembah kepadanya, memohon kepadanya, dan seluruhnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita berharap. Tidak ada selain itu, tidak berharap pula kepada manusia, tidak berharap pula dengan selain makhluk yang lain, hanya kepada Allah saja Ta'ala, memurnikan ketauhidannya sehingga kita bisa benar-benar beribadah sesuai dengan yang Allah telah firmankan dan tetapkan kepada kita sebagai makhluk. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, kajian pada subuh kali ini ya. Temanya sangat sakral ini. Sebagai hamba, jadi manusia sebagai hamba tadi sudah dijelaskan kelebihan-kelebihannya juga kekurangan-kekurangannya gitu ya. Dan juga tadi karena ada kelebihan kekurangan juga sebagai hamba juga manusia diberikan beban sebagai khalifah gitu ya. Khalifah di muka bumi. Baik,
kita buka sesi diskusi. Monggo silakan raise hand. Dan tanyakan, monggo. Pak Ardi nggak ada ya? Belum ada yang. Belum ada. Oh, Pak Mahmud Mustain. Nggih, Pak Mahmud Mustain kelihatan. Nggih. Nah, ini. Terus ini lagi belum ada nggih. Monggo Pak Mahmud Mustain. Langsung mau domain nggih. Di mute Pak Mustain, nggih. Dereng di mute. Mute. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Dhani, bagus sekali ini, sakral sekali ya. Intinya kehidupan ini beribadah memang ya. Nggih Pak Dhani, kita tapi sebagai ilmuwan itu berkewajiban tidak sekedar mengerti, memahami, meyakini sendiri, tetapi kita sebagai mubaligh, sebagai dai itu berkewajiban untuk menyampaikan ke yang lain. Dan sekali lagi sifatnya seperti jenengan sampaikan adalah pilihan opsional ya, tidak memaksa gitu. Saya memikirkan bagaimana caranya sedang memikirkan bagaimana caranya disampaikan secara ilmiah sehingga dunia ilmiah di saintifik kita, di jurnal-jurnal kita itu terbahas gitu loh. Bagaimana bahwa kewajiban kita ini sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah ini adalah ta'abbud, ibadah. Saya masih menangkap bahwa di jurnal-jurnal di saintifik kita itu belum ke arah sana, Pak Dini. Gimana ini menurut jenengan ini? Mohon maaf ya, enggak. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, monggo langsung mawon. Langsung ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Masya Allah pertanyaannya sulit juga untuk dijawab. Mudah-mudahan membantu sedikit Yai Sain. Sependek pengetahuan Ana, sebenarnya manusia itu ada 3. Seperti yang Ana sampaikan di awal tadi, bahwa dia adalah makhluk, dia juga adalah Abdullah, yaitu hamba Allah. Tapi sebagai konsekuensi dari keduanya ini sebenarnya dia memiliki satu lagi amanah, yaitu ad-da'wah seperti yang tadi disampaikan. Nah, masalahnya berikutnya adalah bagaimana kita menyampaikan ini tadi. Nah, disinilah kemudian banyak cara, misalnya seperti ini, diajarkan ta'alim seperti ini, kemudian dalam ragam tulis, seperti yang banyak para asatizah kita semuanya menyampaikan lewat ragam tulis. Nah, yang jadi masalah adalah yang ditanyakan adalah bagaimana menyampaikan dalam ragam tulis ini sesuai dengan kaidah ilmiah yang kita maklumi bersama sebagai seorang ilmuwan. Nah, coba tawarkan 2 hal. Yang pertama adalah misalnya di dalam kelas, dalam ragam oral, dalam ragam verbal. Sehari-hari misalnya di dalam kelas kita, baik itu sebelum ditutup tentunya, penjelasan-penjelasan kita seringkali saya selipkan misalnya ayat Allah terkait dengan, apalagi kalau misalnya akan terasa mudah sebenarnya bagi saya dalam tanda kutip ya, ketika menjelaskan misalnya mengenai bunyi-bunyian. Karena memang di ayat Allah ini banyak sekali yang terkait dengan penciptaan manusia, seperti yang saya sampaikan tadi misalnya mengenai telinga. Dari situ kemudian dibahas aspek ayat Allah terlebih dahulu, kemudian baru aspek ilmu duniawinya. Dari sini bukan mencari bukan mencari hubungan di antara keduanya, tidak, tapi untuk menguatkan. Karena Al-Quran itu atau petunjuk itu atau ilmu agama ini adalah furqan, hudal linnas. Jadi dia tidak perlu penjelasan dari ilmu duniawi untuk dipercayai, tapi kita perlu penjelasan ilmu duniawi tadi itu untuk memperkuat
keyakinan kita. Nah, ragamnya pertama adalah verbal tadi. Kemudian yang tertulis. Kalau yang ini mungkin anak terbatas, Ustadz, bagaimananya. Namun ada beberapa hal yang pernah saya temui bahwa kajian itu atau misalnya karya ilmiah itu pernah disisipi oleh penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat Allah. Contoh di jurnal, misalnya di jurnal ilmiah yang pernah saya temui di bidang saya, itu juga dia mengkaitkan antara penciptaan. Kenapa misalnya di ayat-ayat Allah itu pendengaran selalu lebih awal dibanding penglihatan. Kemudian dari situ kita mulai pembahasan bahwa sesungguhnya pemahaman atau misalnya yang kita lihat di seluruh dunia ini sebenarnya berawal dari pendengaran terlebih dahulu, dan kemudian baru penjelasan selanjutnya dari bidang yang dia hendak terangkan, misalnya mengenai keseimbangan akibat di telinga misalnya. Nah, yang seperti ini Ustadz yang pernah Ana yang Ana pernah temui, tapi memang tidak lazim ditemui di publikasi-publikasi ilmiah kita. Atau misalnya pernah yang sebatas yang pernah Ana tahu, misalnya di dalam disertasi diawali dari kajian ayat Allah, kemudian baru telaah detil mengenai rumpun ilmu tersebut, misalnya mengenai wireless communication, tapi di depannya ada ayat Allah yang menjadi dasar dari pembahasan disertasi tersebut. Itu juga pernah Anda temukan. Dan demikian itu lebih memiliki kebebasan ketika kita memulai menulis atau menyampaikan berdakwah tadi itu dengan ragam tulis terkait ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan membantu Ustaz, hanya terbatas sampai situ saja ilmu yang Anda punya. Ahwan. Sama-sama. Tersun. Makasih Pak. Baik. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Diananto. Nih. Jadi sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya Al-Qur'an surat Saba surat ke-31 ya ayat 34 ya. Dan sangat sedikit hamba Allah ya, yang pandai bersyukur. Saya memohon kepada Allah supaya saya jadikan orang yang bersyukur seperti ulasan di atas bla 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 gitu ya. Mohon dapat diberi ulasan atau pencerahan supaya seperti saat ini apa bangsa kita ini banyak kurang bersyukur ya. Karena banyaknya cobaan, terutama saat ini kita dicoba pandemi COVID-19. Matur suwun. Alhamdulillah, jazakumullah khair pertanyaannya Bapak Diananto. Sungguhnya manusia itu sangat sedikit bersyukur. Ini yang Anda pahami demikian. Misalnya, Anda pernah sering kali Anda sampaikan kepada mahasiswa di kelas. Misalnya ketika mereka berangkat dari rumah, dari kosan ke kampus. Berapa banyak nikmat Allah yang mereka telah lewatkan demikian saja, karena memang tiap hari seperti itu. Kan kita sama-sama maklumi bersama jika nikmat itu baru terasa bahwa dia nikmat yang besar kalau dia sudah hilang. Wa iyadzubillah, sebenarnya justru inilah yang kalimat ini yang sebenarnya jadi penegas bahwa sungguhnya kita ini sedikit sekali bersyukur. Karena berapa banyak dari kita, misalnya Anda sendiri sekarang yang sering di bidang telinga tadi, berapa banyak bagi kita yang sebenarnya pernah bersyukur mengetahui bahwa sungguhnya yang diberikan oleh Allah ini sangat besar dari sisi telinga saja. Misalnya saya balik lagi ke telinga. Kenapa misalnya bentuk telinga manusia ini tidak ada yang sama? Kami pernah melakukan penelitian di ruang kedap di Manchester. Kami pakai manekin begitu ya. Kemudian kami rubah-rubah bentuk telinga itu sebagai bentuk sebuah percobaan. Ternyata Allahu Akbar, bentuk telinga ini seperti ini untuk setiap manusia itu sebenarnya adalah karena pantulan dari bentuk bahu, kemudian dia memantul dan kemudian dikumpulkan oleh bentuk telinga yang tadi itu. Kalau bentuk itu kami rubah, maka pantulannya pun berubah sehingga dia tidak masuk lagi ke lubang telinga tadi itu. Allahu Akbar.
Nah, sungguhnya dari yang kecil itu saja, seandainya dulu pernah ada kejadian kalau tidak salah ada petinju yang daun telinganya digigit sehingga cuil gitu, terambil sedikit. Dari situ kalau kami buatkan simulasinya waktu itu, karena waktu itu lagi iseng gitu ya, bagaimana kalau perannya sebenarnya daun telinga ini, apa sekedar hanya untuk pegangan kacamata begitu. Nah, kemudian kami lakukan. Kami malah menemukan bahwa sungguhnya daun telinga ini lebih dari sekedar aksesori, tapi dia adalah semacam pengumpul di radar begitu. Itu yang kami temukan saat itu, dan insya Allah masih banyak hikmah yang lain dari bentuk penciptaan manusia yang sempurna tadi itu. Nah, dari sini saja, karena kita sebenarnya belum tahu, kita belum bisa bersyukur. Karena ada percobaan tadilah, maka kemudian kita tahu bahwa sebenarnya bentuk telinga itu ada tujuannya. Nah, apatah lagi misalnya biasanya mahasiswa saya tanyai, berapa lama perjalanan dari kos ke rumah? 20 menit Pak, naik apa? Sepeda motor. Nah, kok bisa ya 20 menit itu sampai ke kelas, tidak kurang suatu apapun, dan tidak ada kejadian yang mencelakakan beliau. Ini aja sudah merupakan nikmat Allah yang demikian besarnya kepada si mahasiswa tadi itu yang saya tanyai. Dan tentunya tanpa penjagaan Allah, dia tidak mungkin sampai di kelas tadi pada jam yang tepat. Karena ada beberapa kasus yang mahasiswa terlambat ternyata karena bannya misalnya meletus. Nah, ini saja sudah merupakan juga tadi itu. Karena saking banyaknya nikmat tadi itu, dan kemudian itu biasa saja setiap hari kita lalui, maka itu tadi. Sungguhnya kita, sungguh benar Allah dengan firman-Nya bahwa sedikit sekali manusia yang bersyukur. Nah, kembali kepada pertanyaan wabah, wallahu alam, saya tidak tahu jawabannya, tapi saya tahu bahwa ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa ajaib perkara bagi kaum muslimin. Ketika dia diberikan nikmat, dia bersyukur. Jika diberikan dia kesulitan, dia pun bersyukur dan bersabar. Nah, ini adalah sebuah keajaiban bahwa kita diberikan pandemi ini. Kalau tidak, saya menangkapnya demikian. Seandainya pandemi ini tidak ada, kapan lagi kita bisa dalam seumur hidup kita melaksanakan sunnah Rasulullah untuk beribadah di rumah? Dan itu merupakan juga ada tuntunannya, dan itu tidak akan pernah bisa kita laksanakan tanpa ada wabah. Dengan adanya wabah ini, maka hiduplah syiar atau sunnah Rasulullah SAW tadi itu, yaitu beribadah di rumah. Demikian. Sehingga tidak ada yang namanya kesialan, tidak ada yang namanya nasib buruk, tidak ada, karena semuanya telah ada qada dan kadarnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita tidak bisa atau tidak boleh mencela apapun yang telah Allah berikan kepada kita, karena itu sesungguhnya kebaikan bagi kita, apapun bentuknya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Matur suwun penjelasannya. Oke, Pak Wahyudin, monggo. Enggak, saya hanya ini aja apa yang disampaikan Pak Dhani tadi sungguh luar biasa. Begitu arti mengingatkan kita semuanya, khususnya saya ini, gimana kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Masalah telinga saja itu rasanya enggak ini begitu, bukan sekedar hanya aksesoris tadi untuk nempel kacamata, tapi ternyata setelah dikaji secara ilmiah, namanya daun telinga itu subhanallah itu fungsinya begitu besar, sehingga apa yang disampaikan oleh Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, itu betul-betul bisa kita bisa kita yakini gitu, bahwa tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya apa yang diciptakan Allah, seperti daun telinga saja itu, karena sudah begitu sangat biasa, sehingga seringkali kita tidak bisa merasakan betapa indahnya dan betapa nikmatnya pemberian itu, sehingga seringkali ya lewat begitu saja. Padahal kalau kita renungkan, ya Allah, ini kita
dengan daun telinga saja itu rasanya kita tidak akan bisa melakukan apapun kalau kemudian Allah tidak memberikan pendengaran yang baik bagi kita gitu ya. Sehingga tadi ketika nikmat itu hilang, kita baru bisa merasakan betapa besarnya pemberian Allah itu. Hingga seringkali nikmatnya makan itu ketika kita sakit gigi baru bisa merasakan apa nikmati makanan itu ketika kita sakit gigi gitu ya. Sehingga ketika kenikmatan itu dicabut oleh Allah sebagian kecil saja, kita baru bisa merasakan betapa nikmatnya pemberian Allah itu. Saya kira itu, dan ini mengingatkan kepada kita semuanya untuk tadi kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang harus banyak bersyukur dengan menggunakan apapun yang diberikan oleh Allah untuk bisa mendapatkan keridhaannya gitu. Saya kira itu aja untuk mengingatkan kita semuanya. Saya boleh nambahin lagi Pak Wahyudin? Monggo Pak Diananto. Saya sama Pak Wahyudin, saya teringat tahun 2006 waktu almarhumah ibu kandung saya, waktu itu sudah kondisi sudah di ICU di Rumah Sakit Haji Surabaya. Waktu itu sudah mau nasa itu, saya coba masuk, saya ngaji, terus saya lihat tuh sebelahnya tuh ada seperti sekarang tuh aqua Spencer besar itu. Saya tanya sama perawat, ini apa nih? Pak, paru-paru ibu ini sekarang sudah tidak bisa berfungsi, dibantu alat ini supaya mendorong udara bersih. Cuma kalau jantung waktu itu belum ada alat-alatnya di rumah sakit. Saya itu sudah membayangkan kalau manusia menciptakan manusia, betapa besarnya secara fisik. Ya. Jadi saya lihat itu, kalau sampaikan Ustaz Dhani tadi saya setuju, cuma mungkin yang kurang saat ini, rasa syukur secara faal tubuh itu fungsinya apa, itu menurut saya masih berkurang. Sehingga yang saya tanya syukur, berarti banyak orang bicara secara fisik saat ini. Secara fisik. Saya pernah mempelajari juga dulu buku itu, tipis itu bagaimana fungsi rambut di dalam hidung, bagaimana fungsi sekarang itu, kenapa sekarang itu ASI di ibu itu keluar pada waktu orang itu habis melahirkan, dan banyak sebenarnya kebesaran Allah itu yang belum terekspos ke masyarakat, sehingga rasa syukur itu akan lebih dalam. Saya kira itu Pak. Makasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Monggo, diskusi lagi monggo, Bapak-Bapak sekalian. Kamu Sa'in. Dalam? Kamu Sa'in itu. Kamu Sa'in lagi, monggo. Iya. Nah itu dinyut ikuan. Ora ana suarane iku. Ndi suarane iku? Pak Mustain. Oke. Nggih. Sedikit tentang COVID-19 nih Pak dan ya. Saya pernah ditanya beberapa hari yang lalu oleh seorang kawan itu lama. Pak Mustain, apa kira-kira ke depan nanti setelah COVID ini? Kejadian apa yang terjadi, terus apa yang kita rasakan? Saya terus langsung berpikir gini, nggak ada sesuatu kejadian dari Allah itu yang tanpa hikmah, itu nggak ada. Yeah. Saya memikirkan langsung pasti ada hikmah. Nah, saya langsung jawab, sekarang itu loh sudah terbukti banyak sekali orang sadar tentang Islam, banyak sekali orang masuk Islam. Coba lihat di Eropa sana itu banyak orang masuk Islam, itu hikmah yang sangat besar sekali. Nah kemudian kalau di negara kita, ya ampun, negara kita belum tahu ini. Saya kira itu Mas, terima kasih. Ya, yang jelas harus bersyukur lah apa yang diberikan oleh Allah ini. Makasih. Berarti pertanyaannya tuh kados pundi di negara kita ngaten Ustaz Dhani nggih. Saya belum bisa menjawab. Sebab kurva tambahnya kasus ini masih fluktuatif ya. Masih cenderung naik gitu loh. Ya kita lihat saja kurva di dunia sudah banyak, mayoritas sudah mulai turun kok. Dan kalau dilihat di survei gitu, saya yakin jumlah Muslim di dunia ini bertambah, melonjak gitu loh.
Jadi alhasil kiamatnya masih redok lama, masih banyak orang masuk Islam. Matur suwun waktunya. Ya lor. Ini kados pundi Sadani? Alhamdulillah. Sungguhnya kalau yang kami amati sendiri, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, misalnya justru ini menguatkan misalnya bahwa manusia itu memang tidak bisa sendirian. Justru dengan di sini, padahal dengan adanya pandemi ini kita justru disuruh bersendiri, mandiri sendiri-sendiri begitu untuk menghindari penularan. Tetapi justru yang terjadi adalah sebaliknya, manusia memerlukan orang lain. Kalau kita lihat atau kita perhatikan berita misalnya di Amerika, bahkan ada yang protes gara-gara salon ditutup hanya untuk potong rambut. Dia tidak mau mematuhi larangan stay at home atau diam di rumah saja. Hanya untuk potong rambut saja dia perlu orang lain. Kemudian misalnya yang lain untuk misalnya di Swedia yang memang tidak ada lockdown sama sekali, kecuali hanya pembatasan di sekolah-sekolah, orang dibiarkan saja. Bahkan kalau diperhatikan malah menguatkan bahwa untuk ngobrol saja ternyata perlu teman, nggak mungkin ngobrol sendirian. Misalnya kemudian di Jepang juga demikian, kita lihat bagaimana pemerintah Jepang, yang orang Jepang sendiri secara secara kultural, mereka itu adalah makhluk yang tidak suka dicampuri oleh orang lain, sehingga mereka sangat sendiri-sendiri. Itu pun ketika terkena wabah ini juga ternyata angkanya juga besar, walaupun tidak sebesar negara kita. Ini membuktikan bahwa sekalipun dia mendeklarasikan dirinya, kulturnya orang yang sendiri-sendiri pun juga masih juga ternyata memerlukan orang lain. Dan tentunya kita bersyukur di sini di negara ini kita masih punya apa yang disebut dengan keluarga extended family begitu. Jadi tidak hanya keluarga itu tidak hanya bapak, ibu, anak, tapi juga ada juga misalnya bapak, ibu sendiri ataupun bapak, ibu mertua. Yang itu mungkin juga ada beberapa rumah tangga yang bersama. Dari sini juga mendapatkan makna bahwa kita tidak seperti orang Jepang tadi, juga sama, nikmat juga, bisa di dalam rumah bersama keluarga kita lebih lama waktunya. Dan kalau guyonannya itu adalah alhamdulillah kalendernya merah semua karena semuanya di rumah terus-menerus, tidak lihat lagi ada Sabtu atau Ahad. Kalau saya sih hanya memahami demikian dengan adanya pandemi. Selain tentunya itu tadi kita berkesempatan untuk melaksanakan syariat yang tidak mungkin dilaksanakan kalau tidak ada pandemi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Karena juga waktu Bapak Ibu sekalian, jika nanti ada masih diskusi mohon japri mawon nggih. Sekarang sudah jam 6, mohon ditutup dengan doa. Sadani. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Bizidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah.